Halo, kembali lagi dengan saya Tevilius. Pada video kali ini kita akan mengunboxing, bukan gitar, bukan bukan alat musik tentunya, dan tidak ada hubungannya dengan alat musik, tapi kita kembali lagi dengan konten permodifan mobil. Jadi pada video kali ini kita akan mengunboxing namanya armrest dari Omextra. Jadi bagi kalian yang punya mobil yang nonton ini, itu kalian bisa yang nggak ada armrestnya. Armrest itu jadi apa? Jadi kayak kalau bisa di tangan kiri kan, tangan kanan itu biasanya kan ada handle door trimnya, bukan door trim itu ya. Pokoknya ada di bagian pintu itu ada buat armrestnya. Nah di sebelah kiri kan biasanya kalau mobil-mobil yang nggak terlalu mahal gitu, atau memang nggak ada armrestnya gitu, nggak ada armrestnya gitu, jadi ngatung gitu, atau ya kayak nggak enak aja, kayak sofa kan seharusnya kanan kiri kan. Nah ini kanannya ada armrestnya, terus yang kiri nggak ada gitu. Jadi saya memutuskan untuk coba armrest dari Omextra. Kita buka ya. Oke, kita akan langsung melihat seperti apa. Jadi saya akan langsung fokus aja ke boxnya ya, biar kalian juga bisa lihat. Oke, jadi kita udah buka. Di sini ada dua item ya. Di sini ada, coba kita buka aja. Ini yang pertama, ini yang kedua. Alah, maafkan. Saya agak licin ya. Oke, jadi ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ini tuh kalau nggak salah itu base-nya ya. Maksudnya jadi dia itu masuk ke konsol tengah dari mobil kita gitu. Jadi dia nggak pakai baut. Jadi sistemnya TNB atau plug and play gitu. Nah jadi ini nanti dimasukin gitu, masukin ke apa sih namanya, konsol tengah kita. Nanti dia jadi begini. Begitu deh penampakannya. Nah jadi kalau kalian lihat di sini ini plastiknya plastik kopong ya. Jadi nggak ada, dalamnya itu nggak ada sama sekali. Ini ringan banget sih. Kayak gini bentuk base-nya. Jadi kayaknya ada bentuk, ini ada penahannya ya di sini ya. Di sini ada relnya buat masukin armrest-nya. Terus yang sebelah sisi bawahnya itu ada kiri kanan belakangnya. Itu kayak ada busa gini nih, kayaknya buat supaya lebih itu ya, lebih paten gitu. Bukan lebih paten ya, maksudnya lebih kuat gitu, nggak goyang-goyang pada saat dimasukin di konsol box tengahnya gitu. Kayak gini. Oke, nanti kita akan coba ke mobil ya buat tes, langsung aja masukinnya susah atau enggak kalau ada busa-busa gini. Dan saya lihat di internet sih katanya kalau misalnya mau lebih kuat lagi nempel itu di bawahnya itu pakai 3M ya. 3M, jadi benar-benar kuat gitu, nggak goyang-goyang. Nah, terus ini adalah menu utama kita, armrestnya. Di sini ada motif karbon ya. Jadi di Omextra itu ada beberapa pilihan. Ada karbon, ada yang ininya hitam polos, terus di sini ada kroman. Ini jelas-jelas plastik ya. Terus ada yang aksen kayu. Ini juga plastik, ininya bukan besi, bukan krom, benar-benar krom. Juga aksen krom di sini. Terus di fitur-fiturnya kalau di Omextra ini, kita lihat sisi luarnya dulu ya, baru kita lihat fitur-fiturnya. Nah, di belakangnya itu dia itu ada semacam kayak gerigi-gerigi gini yang tadi nanti bisa dipakai stop di sini ya. Ini ada relnya di sini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada tombol nih. Jadi tombol kalau kita pencet dia jadi naik seperti ini. Nah terus saya sempat ngoprek-ngoprek dulu sebelum unboxing. Jadi pada saat kita gini, biasanya kan kalau masuk kayak gini langsung masuk ya. Tapi kalau ini harus kita masukin terus ditekan ke bawah sampai ada bunyi klik gitu, baru. Nah kalau misalnya nggak bunyi klik, dia nggak mau gitu. Tuh. Jadi harus ditekan. Nah sampai cek gitu, baru masuk. Terus di depannya di sini ada penutupnya ya. Penutupnya itu buat USB. Aduh mana nih? Fokus dong. Mana fokus dong? Woi, nggak fokus dia. Nah, penutup di sini USB. Ini saya suka banget ada penutupnya biar lebih kelihatan enak aja, lebih rapi gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai USB-nya. Terus di bagian samping kiri kanan polos ya. Kayak gini kalau lihat dari samping.
Terus di bagian belakangnya ada USB juga. USB 4 ya. Kalau tadi di depannya ada 3 tambah 4 jadi 7 USB. Cuman ini kayaknya USB 1 ya. USB 1 atau USB 2 lah. Oke, terus di bawahnya ada tempat penyimpanan seperti ini. Ini tempat sampah atau kayaknya entah ini kayak slot koin gitu ya di sini ya. Ada kayak slotnya gitu. Terus yang di atasnya ada tempat simpan botol. Nanti kita juga akan tes simpan botolnya itu sebesar apa sih? Kayaknya ini ya paling satu botol air mineral 600 ml lah segitu. Kalau misalnya yang 1 liter kayaknya nggak akan masuk ya di sini ya. Gitu. Dan juga kayaknya kokoh sih. Cuma nanti kita lihat kalau misalnya udah taruh di sini kita pakai air, tuh goyang nggak si ampresnya. Terus dia juga ada bisa diangkat ya. Nih di sini angkat. Angkatnya itu beneran nggak pakai. Jadi ini kayaknya pakai. Oh, memang saya kira pakai sistem magnet dan ternyata memang dia tuh bisa nahan seperti ini ya. Tuh jadi, oke. Jadi memang ini kalau kita ngangkatnya effortless banget, nggak pakai tenaga besar gitu. Terus di sini dia ada tempat lagi penyimpanan kecil ya buat HP atau buat apalah. Terus di sini kayak buat koin. Nanti kita akan tes koinnya itu beneran koin Indonesia nggak? Ini karena nggak tahu ya ini koinnya bisa nggak nih. Terus di sini ada kayak tempat baterai ya buat di sini tempat baterai itu buat gunanya buat apa? Di sini kan ini nggak mau fokus nih gara-gara itu. Nah, di sini ada lampu nih 3 buah nih di sini 1 2 3. Itu baterainya buat itu. Kalau nggak salah baterainya ini butuh 2 A3 ya. A3, 2 buah A3. Ini tempat baterainya tapi kayak apa ya? Ya gitulah. Di sini kayaknya ada besi-besi gini di sini. Jadi saya curiga itu pada saat besinya ketekan, lampunya mati. Kalau misalnya nggak ketekan ini kan kayak gini ya. Sistemnya kayak sistem apa ya? Ya pokoknya gitu. Kalau ditekan mati, kalau misalnya nggak ditekan nggak mati. Terus di sini ada 2 partisi. Nah, lumayan dalam kayaknya. Coba HP saya bisa. Oh bisa masuk. Aduh. Ini bisa dicopot juga ya. Ini bisa masuk ya HP saya itu di situ. Kayaknya bisa muat 3, 4 dan dia ada bagusnya dilapisin bludru kayak gini. Kayak lapisan semacam bludru gini ya biar ya nggak berisik sih. Ini ada penggunaannya, ada dapat kabel USB di sini buat nyolokin ya ke lighter kita. Ini type A USB cowok ke cowok ya. Ini cowok ke cowok. Terus ini buat ini buat penahannya ya. Ini buat penahannya mana sih? Fokus dong. Susah. Ini penahannya buat yang di sini gitu. Nah, jadi kita bisa atur ya, nggak harus full ke belakang seperti ini. Kayak gini. Jadi kita bisa atur misalkan agak ke depan atau agak ke belakang gitu-gitu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita gitu. Nanti saya akan coba cari posisi yang paling pas di mobilnya. Oke, jadi gitu aja ya. Untuk isinya dan segala macamnya kita akan coba tes. Enak nggak kira-kira? Nah, takutnya ini sebelum saya coba benar-benar coba ya. Takutnya itu kehalangan apa sih namanya? Rem tangan atau pokoknya posisinya jadi nggak nyaman. Kita coba lihat aja karena saya lihat ini kayaknya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi ampresnya. Jadi kita akan coba gimana nanti kalau di mobil. Oke, kita langsung saja ke mobilnya untuk kita pasang dan juga kita coba. Oke, sekarang kita sudah di dalam mobil dan maaf ya, seorang diri doang sekarang jadi mungkin agak hektik. Oke, kita akan coba ini masang di sini. Terus di sini. Itu dia sesuai dengan bentuk konsol tengahnya. Nah, jadi dia nanti akan di sini menunya ke sini. Kita akan coba langsung aja pasang. Kayaknya pasangnya harus jok depannya itu di majuin ya, kalau nggak dia. Oke, nah jadi kalau udah di depan gini enak nih kayaknya nih. Nah, kita pasang konsol boxnya ini. Oh iya bener. Nah jadi kalau udah begini dia enak nih. Bentar saya lagi tulisannya. Nah, jadi dia masuk ke situ. Oke, tuh. Ini saya belum tekan ya. Wow,
sangat-sangat firm sih kelihatannya, dan maaf ya, dan kokoh sih tanpa 3M juga ya kalau menurut saya, karena dia masuk ke busanya gitu. Oke, sip, lanjut. Atasnya ini ada relnya ya, ini ada relnya. Tinggal kita kira-kira, nah ini udah masuk ya, masuk, tinggal kita dorong. Udah deh, selesai. Dorong dulu sampai mentok ya. Nah, supaya kita bisa masukin nih ininya, apanya sih, si penahannya, biar ini sebenarnya bisa ditarik ya. Tuh, bisa ditarik kayak gini. Jadi penguncinya sebenarnya kayak gini sih ya. Tuh bentuknya kayak gini. Tinggal dimasukin ke sini. Kayak semacam pin gitu. Oh iya, harus agak ditekan ya. Jadi dia masuk ke sana tuh. Harus agak ditekan. Kelihatan ya di sini. Yang ini. Nah, mungkin isunya saya nanti. Nah, jadi setelah terpasang itu ini. Nah, yang sebelum terpasang. Kita coba pasang satunya. Oh ya, harus agak ditekan ya. Oke, jadi sudah terpasang dua-duanya, dan ini ada siosa. Bentar ya. Oke, jadi sudah terpasang armrest kita. Jadi kita akan coba, saya akan pindah ke depan ya. Ini bisa diturunin. Oh, oke, dia bisa kayak gini. Kalau kayak gini, jadi kalau di tengah-tengah sih, aduh, ini banyak orang. Jadi seperti agak menghalangi, tapi ya kalau misalnya ini saya langsung begini ya posisinya. Lumayan sih kalau di tengah ya. Kalau di tengah jadi ngapit gini atau gimana. Jadi ya karena nggak ditahan sama jok, jadi goyang ya tuh. Oke, kita coba pindah ke depan segitu. Oh, dan enak sih kalau menurut saya. Bentar ya, kita coba. Ini pasti ya. Tangan kiri saya kayak gini, kalau tangan kanan saya, oh pasti tingginya ya. Tingginya kalau menurut saya pas. Sebelah kanannya begini, tangan kanan, kirinya begini. Oh, amazing. Jadi ini, katanya ini pas aja gitu. Pas, kiri sama kanannya pas. Sekarang saya coba atur ke posisi mengemudi saya. Coba dulu ya, atur-atur ya. Jadi memang si armrestnya itu bisa dimaju mundurin. Jadi kalau misalkan saya cari posisi optimal yang dia nggak usah geser-geser. Mungkin coba kalau gigi, oh gigi nggak masalah. Ketakutan saya itu pada saat pindah gigi, dia itu menghalangi apa sih namanya? Menghalangi pada saat kita bikin data transmisi gigi, ternyata enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya kita pindah gigi di sini, tangan kita tuh masih nggak nyentel ya. Tapi kalau misalkan untuk apa sih namanya, rem tangan, ini kalau full, memang sih nggak ngalangin ya. Cuman posisi kita itu jadi nggak natural. Kalau misalkan kan kita naik rem tangan itu tangan kita agak lurus ya. Tapi kalau ini jadi agak naik gitu. Tapi oke lah, tinggal pembiasaan. Nah ini yang, nah jadi kita harus gini nih, tangan kita nih, tangan saya harus begini. Jadi saya coba kasih lihat ya. Nah jadi, gini tuh, kan? Nah, jadi nggak natural sebenarnya, kan kita langsung jerk gitu. Saya ini jadi begini karena ada armrest. Tapi kalau misalnya kita apa sih namanya, nggak terlalu curam kan si tanjakannya, kita bisa pakai tangan aja sih. Jadi di gituin. Jadi ini sebenarnya pembiasaan lagi, tapi kalau misalnya armrestnya saya ke belakangin lagi, lebih enak sih kalau armrestnya mentok ke belakang, posisinya untuk rem tangannya lebih natural gitu. Nah, coba lagi. Gitu. Jadi ini posisi paling belakang. Paling belakang ini armrestnya mentok sampai belakang. Jadi armrestnya nggak terlalu ngalangin gitu. Nah ini jadi lumayan enak lah gitu daripada yang tadi. Kalau tadi agak ke depanin biar kong kali kong dengan yang belakang biar nggak kehalang. Nah ini kan jadi rata itu tadi ya, rata jok.
Jadi pada saat kita narik armrestnya yang agak lumayan, jadi kebiasaannya ganti gitu. Tapi kalau misalnya kita mau gitu, gitu. Ini tidak menghalangi rem tangan sekali. Kalau mentok juga tuh nggak itu ya. Maksudnya kalau mentok itu masih ada space, kira-kira ini 1,5 jari lah gitu. Oke. Sekarang kita akan coba lampunya. Saya matiin dulu deh biar nggak terlalu bersih. Tuh ada kotor kan di sini. Oke, kita akan coba lampunya yang ini. Yang ini dipasang. Jadi ini saya kira A3 itu agak panjang baterainya, ternyata sepertinya butuh 3 ya. Ini saya sediain 1. Oh 2 ya, benar ya, 2 ya. 2. Apakah nyala? Tuh, nyala lampunya kalau malam-malam. Coba saya tekan besinya, tuh kan bener kan ya? Kalau ditekan besinya, dia mati. Jadi ini saya kira nggak akan cepet habis baterainya. Gitu. Jadi, oke. Ini mungkin review terlama armrest ya, karena saya lihat di internet tuh. 1000-an logor ya, berarti mungkin 500-an yang gede. Tuh. Kalau 1000-an ya kayak gitu. Bisa di sini. Dan ternyata ini kalau misalkan saya masukin HP di sini nggak muat. Tuh, jadi ini kena aspirator yang di sini. Nggak muat. Jadi simpan HP-nya paling harus dimasukin. Gitu. Ini sih nggak goyang ya. Saya lihat di review internet sih goyang, tapi ini ya lumayan goyang. Oke, ini ada koin. Jadi barang-barang semua yang tadi yang nggak penting yang sudah saya beresin bisa taruh di sini. Oke. Oh ya, kita coba ini ya, sambung ke lighter. Ini saya sudah ada kabel ini. Tapi misalkan berhasil juga, mungkin saya akan sangat jarang pakai yang di konsol box karena pasti dia akan menurunkan entah apa voltase dan segala macam lah ya. Curiganya saya seperti itu. Tapi apakah dia ngecas? Oh, dia ngecas ya. Ada tulisan charge di sini. Ini tuh udah ngecas ya. Tapi nggak tahu kecepatan ngecasnya segimana. Ya ini juga bisa pakai satu tangan. Ini kan saya naikin. Tekan aja. Nah, gitu. Jadi kalau bisa kita gini, naikin. Tuh, posisinya seperti ini. Kalau diturunin, gini. Nyaman nggak? Nyaman sih. Kayak. Tapi ini jujur kalau misalnya ditekan itu ada bagian kerasnya. Jadi mungkin termasuknya kalau istilahnya itu soft touch ya. Tapi di dalamnya itu kayak ada keras. Jadi ini cuman kayak mungkin ada busa tipis terus dikainin gitu aja. Nyaman nggak? Mungkin ya feel-nya. Ini kan ini langsung ke itu ya. Ke plastik keras. Jadi kalau di sini ada kayak ya ada busanya dikit lah gitu. Jadi kalau mau apa-apa agak lebih enak, lebih nyantai. Kita akan kembali lagi ke ruangan saya buat kesimpulannya. Oke, jadi gimana kesimpulannya setelah saya pasang ini? Setelah tadi rekaman di mobil gitu ya. Saya coba feel-feelnya. Mungkin kalau untuk Mazda ya, kalau untuk Mazda 2, entah kenapa rem tangannya itu ini kan karena saya baru pasang dan juga masih kira-kira nanti enak gak ya untuk seterusnya si armrest itu posisinya seperti apa. Terus kalau misalkan lagi tanjakan gitu, pokoknya saya paling concern ke rem tangan karena ya setelah lihat video di review-reviewnya juga di YouTube lain gitu ya, seperti menghalangi, meskipun pada ngomong gitu nggak menghalangi, tapi pada saat saya coba-coba, kalau misalkan ada posisi yang pembiasaan ya, maksudnya posisi karena ada armrest saya jadi harus mengubah posisi menarik rem tangan saya. Tapi ketika armrest itu saya mundurin paling belakang, itu lumayan lebih enak gitu. Jadi kalau misalnya posisi idealnya rata sama konsol tengah itu ya, jadi si armrest itu nggak nonjol ke belakang, itu harus tadi menyesuaikan posisi tangannya. Saya nggak tahu apakah saya akan terus memasang ini atau saya akan jual kembali gitu. Jadi nanti saya akan update aja kalau misalkan saya mau jual lagi.
Nanti juga tunggu review dari istri saya, apakah nyaman atau enggak dengan armrestnya. Kalau misalkan berkendara saya pasti nyaman ya dengan armrest itu. Cuman masalahnya yang rem tangan itu aja sih. Mungkin kalau perjalanan jauh akan lebih terasa karena jadi enak ya ada yang nopang. Oke, jadi itu saja reviewnya. Kalau untuk kesimpulannya, apakah worth it? Kalau misalkan kalian tidak masalah dengan yang tadi armrest itu ya, bukan armrest, rem tangan itu, oh nggak masalah, saya bisa mengubah posisi cara cara apa sih menarik rem tangan gitu. Tapi kalau misalkan saya sih prinsipnya kalau kita pasang aksesoris itu menambah kenyamanan, bukan kita menyesuaikan ke produk tersebut ya. Jadi kalau misalnya beli aksesoris untuk kenyamanan ya kita tambah nyaman gitu, bukan harus mikir lagi gitu kan ya, atau harus gimana gitu. Itu untuk kenyamanan oke, tapi kalau untuk apa sih namanya kenyamanan secara berkeseluruhan ya ada yang berubah, atau yang tidak, saya masih pikir-pikir dan akan diupdate gitu. Dan mungkin kalau saya ini seharga 300 ribuan, dan kalau saya kira dengan harga segini untuk kerapihannya dia ada detail-detail kecil yang ya mungkin kalau misalkan kalian mau rapi banget itu bisa dibilang kurang rapi, tapi maksudnya kurang rapinya itu nggak gimana, cuman kayak ada kayak tadi kan ya penutup USB itu kayak ada nonjolannya dikit plastiknya gitu. Kalau mungkin masukan untuk Om Extra ke depannya mungkin karena dia universal jadi basic console box-nya sih, bukan base console box-nya itu stiff banget, kuat banget. Mungkin bisa bikin versi yang lebih pendek yang depannya ya, karena supaya di rem tangan itu lebih enak buat ditarik gitu. Mungkin kalau misalnya dipendekin, si space buat apa sih namanya barangnya itu jadi kurang juga sih. Tapi ya armrest atau misalnya pasang yang di sini juga, pasang yang langsung di apanya sih, pasang yang di joknya gitu ya, jok mobilnya. Tapi menurut saya ini udah pas posisinya. Kan kita kalau misalnya kita mau santai tangannya itu agak melebar ya, tangannya nggak langsung jepit ke jok sampingnya gitu. Saya rasa udah pas, udah sangat proper. Tapi mungkin saran saya adalah versi yang mungkin kayak coakan gitu kan, kalau di yang buat Mazda 2 tuh nggak ada ya. Mungkin saran saya kalau ada, saya juga boleh tuker gitu. Kalau misalnya Om Extra-nya nonton gitu ya, yang ada coakannya gitu. Jadi ya lebih proper aja gitu, biar rem tangannya lebih enak buat narik. Itu aja, untuk masalah yang lain nggak ada, cuman masalah rem tangan aja. Nanti saya masih berketut itu. Mungkin agak lama videonya, nggak apa-apa karena ini video suka-suka ya. Channel YouTube saya nggak juga. Ya pokoknya ya siapa tahu juga kalian jadi terhibur, dan review paling jujur menurut saya yang nggak melebay-lebaykan, karena jujur saya juga kalau beli barang juga harus perfect gitu ya. Jadi ya apalagi buat kenyamanan mobil kita pakai sehari-hari ya. Jadi harus ya minimal sesuai dengan ekspektasi. Tapi jujur ini apakah sesuai ekspektasi? Belum. Karena saya harus tadi pembiasaan. Kalau nggak pembiasaan itu gimana? Oke, jadi mungkin saya akan mengungkapkan review setelah mungkin beberapa lama saya pakai armrest ini. Oke, begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah bagi kalian yang pernah pakai armrest itu rasanya gimana. Terus jadi masih dipakai sampai sekarang atau jadinya dijual. Kalau di gambarnya sih kayak dia ada apa sih, masih ada jarak ya ke rem tangannya kayak gini. Ini saya fotoin deh. Masih ada jarak, jadi dia nggak mengganggu rem tangan. Tapi kan kalau Mazda konsol tengahnya itu langsung depannya rem tangan. Mukanya seperti kecewa, tapi enggak sih, saya masih mikir gitu, belum biasa juga. Oke, daripada saya ngomong-ngomong terus dan berputar-putar, kita sudahi saja videonya. Tunggu review selanjutnya di video selanjutnya, mungkin salah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita lihat aja gimana saya pakai ini. Bye.